Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jihan Maulida. NIM saya 2010121187. Saya dari kelas E jurusan TI/MTI. Di sini saya akan menjawab soal UTS pengantar manajemen bisnis. Soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan apa tujuan didirikannya sebuah bisnis. Sertakan contoh dalam memberikan penjelasan. Jawaban saya, tujuan utama dari didirikannya bisnis adalah untuk mendapatkan laba yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melipat gandakan nilai-nilai pemilik perusahaan melalui penjualan barang atau jasa. Nilai yang dimaksud adalah nilai ekonomis atau keuntungan. Contoh bisnis yaitu bisnis industri, bisnis jasa, bisnis agraris, dan bisnis ekstraktif. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Jawaban saya, 1. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contoh perusahaan BUMN: PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, PT Garuda Indonesia. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang modalnya bersumber dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri atau asing. Contoh PT Maspion, PT Holcim, PT Gudang Garam, PT Lion Air, dan PT Indofood. Ketiga, perusahaan umum atau perum adalah jenis usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah tetapi memiliki sifat mirip perusahaan jawatan dan sisanya perusahaan perseroan. Contoh perusahaan perum, perum bulog, perum penggadaian, dan perum perhutani. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentu, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman di dalam bekerja. Contohnya, bersikap jujur, bertingkah laku baik, menggunakan pakaian rapi, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan, berdiri saat mengenalkan diri, selalu mengucapkan terima kasih. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu bisnis dan diperlukan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Contoh B2B, salah satu contoh pasar B2B tradisional adalah di bidang manufaktur mobil. Semua orang tahu beberapa merek terbesar yang mempengaruhi konsumen, tetapi dalam tetap model mobil untuk truk yang mereka hasilkan adalah hasil dari produk perusahaan lain seperti ban, selang, baterai, dan barang elektronik lainnya. B2C atau business to customer merupakan bisnis melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya.
Contoh B2C, Amazon adalah toko online terbesar saat ini yang didirikan pada tahun 1994, dimanfaatkan oleh Jeff Bezos. Awalnya menjual buku secara online dan kini telah berkembang menjadi toko online untuk film, game, DVD, CD musik, software komputer, dan lain-lain. Soal nomor 5, beberapa waktu belakangan ini terdapat kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang disadari kepada pesaing antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Jawaban saya, pertentangan antara nilai perusahaan dengan perorangan. Salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi yaitu di sektor perhotelan atau restoran. Kita sering mendengar kasus ditemukannya ikan yang mengandung bahan formalin atau boraks. Kedua bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsikan dengan bahan makanan, apalagi dikonsumsi secara terus-menerus, akibat ketidaktahuan bagi yang mengkonsumsinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.